Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau lanjut review Mouse episode 17. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya, buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya aja. Dimulai, Barem yang datang ke klub tinju milik Song Soo-ho. Song Soo-ho yang melihatnya tidak mengenali Barem. Barem bertanya kenapa dia membunuh keluarganya. Seketika Song Soo-ho teringat siapa Barem. Barem yang melihatnya tidak senang karena dia melupakan Barem, sedangkan Barem tidak pernah melupakan keberadaannya. Barem mengajak Song Soo-ho berduel. Barem mengambil Alkitab dan menyuruh Song Soo-ho membacanya. Dan terlihat Barem membalas Song Soo-ho sesuai dengan kematian yang diterima ibu, adik, dan ayah tirinya. Flashback, Jae-hoon kecil yang terbangun karena ayah tirinya terus mengomel ke ibunya. Ayah tirinya yang tidak tahan melihat Jae-hoon ingin langsung memukulnya, tapi dihalangi ibunya. Jae-hoon melihat ibunya terus duduk semalaman di kursi yang sama. Jae-hoon berusaha meyakinkan ibunya kalau dia tidak ada niat membunuh adiknya. Dia hanya ingin memberi pelajaran ke adiknya. Ibunya pun berusaha percaya. Jae-hoon yang terbangun dari tidur siang melihat ibunya berusaha membunuhnya, tapi dihalangi Song Soo-ho. Dia melihat Song Soo-ho melukai ibunya, tapi dia tidak mampu menghentikannya. Saat kesadarannya pulih, dia berusaha membangunkan ibunya. Ibunya bercerita kalau bukan hanya dia yang memiliki gen itu, tapi masih ada anak lain. Ibunya bersedih akan nasib Jae-hoon dan berpesan untuk selalu hidup jadi anak baik dan jujur. Setelah berpesan, ibunya meninggal dunia. Jae-hoon melihat mayat ayah tirinya dan mulai menaiki tangga. Setiba di lantai atas, Song Soo-ho menyekap Jae-hoon dan memindahkannya ke tempat asing. Jae-hoon yang tersadar langsung kembali ke rumah, tapi malah melihat polisi dan di halaman rumahnya ada 3 mayat. Jae-hoon yang keluar dari kantor polisi bertekad akan mencari Song Soo-ho dan melakukan kepadanya seperti apa yang dia lakukan ke keluarganya. Barem teringat kalau motif dia membunuh Song Soo-ho murni pembunuhan balas dendam. Gomuchi meminjam foto Song Soo-ho untuk penyelidikan kasus. Tapi kenapa di lengan Song Soo-ho ada lambang OZ ya? Ibunya bercerita kalau Song Soo-ho tidak pernah lagi berlatih tinju sejak kematian kakaknya dan mulai bekerja di perusahaan keamanan selama 10 tahun. Selama bekerja, Song Soo-ho terus menjalani konseling. Hingga di suatu malam, dia terus menangis. Keesokan hari, saat ibunya membersihkan kamarnya, menemukan tiket gerbang tol Guryong. Sejak itu, dia berhenti dan mulai membantu temannya di sasana tinju. Gomuchi yang mendengarnya merasa aneh. Ibu Song Soo-ho juga memberitahunya kalau beberapa hari setelah malam itu ada detektif yang datang. Barem terus berpikir kenapa Song Soo-ho membunuh keluarganya dan kenapa dia mengeluarkan Barem dari rumah lalu membakarnya. Sung Ji-eun yang melihat foto Song Soo-ho di meja Hongju berusaha mengingatnya. Dan teringat kalau Song Soo-ho lah yang pernah menyelamatkannya. Dan terdengar pertanyaan yang sama dari Jung Barem, kenapa dia hanya menyelamatkannya. Gomuchi melihat data Sung Yohan dan menemukan kalau Sung Yohan pernah bersekolah di Guryong. Dia mengira Jae-hoon itu Sung Yohan dan mulai mengaitkan Sung Yohan dengan Song Soo-ho. Barem keluar dari rumah lamanya dan bertemu seorang ibu. Dari ibu itulah dia mengetahui kalau di hari Sung Yohan ditembak, Sung Yohan datang ke rumah itu dan mengamatinya, serta bertanya tentang adik perempuannya, Jae-hee. Barem bertambah bingung kenapa Sung Yohan datang mencari adiknya. Barem mencari keberadaan Jae-hee yang hilang di tahun 2005 ke kantor polisi, tapi tidak menemukan apapun. Di saat yang sama, Gomuchi datang ke sekolah Sung Yohan dan bertanya ke guru apa anak yang difoto ini Sung Yohan. Guru itu bilang bukan, anak ini bernama Jae-hoon.
Guru itu menyuruh Gomuchi mencari tahu tentang pembunuhan satu keluarga di Goryeo ke kantor polisi. Barem datang ke kantor polisi bertanya tentang adiknya, tapi tidak menemukan apapun. Di saat itu, Gomuchi juga datang ke sana dan terkejut melihat Barem. Gomuchi ingin bertanya pembunuhan satu keluarga. Barem mendengarnya sangat gugup. Ditambah lagi, Gomuchi menunjukkan foto Jae-hoon ke polisi dan mulai menanyakan keberadaan Jae-hoon. Polisi yang menyelidiki kasus itu dibuat bingung karena semua data penyelidikan, data bibi Jae-hoon, dan juga data Jae-hoon menghilang. Barem bertambah bingung bagaimana bisa dia tidak terlacak dan selama ini dia pakai data siapa. Barem bertanya ke Gomuchi dari mana dia mendapatkan foto Jae-hoon. Gomuchi menjawab dari album foto Song Soo-ho. Mereka beranggapan Song Soo-ho ikut terlibat dengan pria bertato OZ. Di kantor polisi, Detektif Shin berpura-pura mengatakan kalau mereka dituduh merusak CCTV ke Detektif Kang. Detektif Lee yang mendengarnya berusaha mencari harddisk itu. Barem datang menemui Danili dan bertanya bagaimana ibunya tahu kalau dia punya gen psikopat. Danili terkejut mendengarnya kalau Barem ternyata anak temannya, yaitu Park Min Kyu. Danili berkata ibunya ingin melakukan aborsi saat mengetahui dia punya gen psikopat. Gomuchi membawa Detektif Lee ke ruangan ganti dan mulai memeriksa apa Detektif Lee memiliki tato OZ. Detektif Lee menyangkal tuduhan Gomuchi. Di saat Gomuchi keluar, Detektif Lee menelpon seseorang yang ternyata itu adalah Kementerian Sains dan Teknologi. Gomuchi meminta Detektif Shin dan Detektif Kang untuk merahasiakan kasus ini dari Jung Barem karena merasa ada yang tidak beres. Di rumah, Barem teringat ucapan Danili kalau dia membunuh Song Soo-ho bukan karena cinta keluarga, tapi karena Song Soo-ho sudah berani mengacaukan wilayahnya. Saat Barem memikirkan lagi kejadian saat nenek Bong Yi terbunuh, di situ dia bertekad mencari dan menyingkirkan orang yang melihat pembunuhan itu. Saat melihat jaket Gomuchi langsung teringat jaket Sung Yohan, dan dia menemukan rumah Kim Jung Sung. Barem membongkar barang-barangnya dan melihat buku Kim Jung Sung, menyadari foto-foto itu dipotret saat korban telah tewas, sedangkan dia memotret saat korban masih hidup. Saat ingin memasukkan nama Sung Yohan ke daftar anggota OZ, dia teringat kalau Sung Yohan mencoba membunuhnya, bukan menyelamatkannya. Barem datang ke badan forensik, bertanya apa Kim Jung Sung memiliki tato OZ. Petugas itu berkata tidak. Barem menyimpulkan Sung Yohan dan Kim Jung Sung bukan anggota OZ. Tak lama Barem keluar, Gomuchi datang dan menanyakan hal yang sama. Petugas itu memberitahunya kalau Barem juga bertanya tentang itu. Gomuchi terkejut mendengarnya. Barem datang ke rumah sakit dan bertanya apa Sung Yohan memiliki tato OZ. Dokter itu menjawab tidak tahu. Barem pun menanyakan perihal video operasinya ke dokter kepala. Dokter kepala berbohong berkata kalau dia tidak memiliki video itu karena Han Seo-jun tidak mengizinkannya. Danili mendengar bunyi telepon, ternyata itu ponsel Barem yang tertinggal di tempat Danili. Percakapan mereka juga didengar oleh seorang pria yang melaporkan hal itu ke orang lain. Pria itu disuruh melacak tempat Danili. Mereka pun tiba di tempat Danili. Ternyata ini sudah direncanakan Barem sejak Barem meninggalkan ponselnya. Dia juga membantu Danili pindah dari tempat itu. Dia ingin menangkap para OZ, tapi rencana Barem gagal karena mereka menyandera Bong Yi. Danili mencari foto dirinya di tumpukan barang-barangnya, tapi tidak menemukannya. Barem yang melihatnya berkata kalau dia yang akan mencarinya. Di situ, Barem yakin Danili juga diburu oleh mereka. Di mobil, Barem menemukan ponsel Sung Yohan dan dia mendengarkan pesan suara Kim Jung Sung dan mengetahui kalau Sung Yohan bukan anggota OZ. Barem juga menemukan buku hariannya yang hilang.
Barem membaca saat Jaehoon menulis dia yang kesal karena peringkat pertamanya direbut murid pindahan. Sepertinya murid pindahan ini Sung Yohan. Ternyata Sung Yohan juga dari kecil terus diawasi para OZ. Barem juga menyadari hal ini. Akhirnya Hongju tetap mewawancarai Ibu Sung Soo-ho. Ibu Sung Soo-ho berkata, berkat pria itu dia perlahan berusaha bangkit. Hongju bingung siapa yang dimaksud pria itu. Bong Yi datang ke rumah Hongju, tapi malah melihat Sung Ji-eun dimarahi seorang wanita karena anjingnya menakuti anjing miliknya. Bong Yi yang melihat anjing itu persis sama dengan anjing yang ada di jembatan. Dia ke rumah Sung Ji-eun dan melihat foto masa kecil Sung Yohan dan bertanya di mana Sung Ji-eun mendapat anjing itu. Sung Ji-eun berkata dari putranya. Bong Yi datang ke kantor polisi dan bertanya ke Gomuchi siapa yang telah menyelamatkannya. Gomuchi tidak tahu karena anak itu tidak ingin menunjukkan dirinya. Bong Yi datang lagi ke rumah lama Sung Ji-eun. Dia ingin tahu tulisan yang ada di pagar rumah Sung Ji-eun. Setelah dibersihkan, ternyata tertulis nama Sung Yohan. Barulah Bong Yi tahu kalau orang yang menyelamatkan hidupnya itu Sung Yohan. Hongju melihat lagi rekaman wawancara Ibu Sung Soo-ho dan dia mengetahui kalau pria yang dimaksud Ibu Sung Soo-ho itu Sung Yohan. Gomuchi mendapat kabar telah ditemukan mobil OZ. Dia datang ke lokasi OZ terbunuh dan mencari bukti. Saat melihat gantungan mobil, dia melihat ada kartu memori tersembunyi di sana. Di kantor polisi, Gomuchi melihat isi kartu memori itu dan terkejut melihat OZ yang terus mengikuti Barem. Barem datang lagi ke sekolah. Dia baru tahu ternyata anak yang merawat lukanya itu Sung Yohan. Dia ingin bertanya lebih banyak tentang Sung Yohan ke gurunya. Dia bertanya maksud guru itu menulis Sung Yohan yang mengalami obsesif. Guru itu menjawab karena Sung Yohan terus berkata kalau dia terus diikuti. Barem pun menyadari ternyata mereka berdua dari kecil terus diawasi. Saat melihat tikus di kelas, Barem mengingat ucapan Sung Yohan yang berkata kalau mereka berdua itu ialah tikus laboratorium. Gomuchi terkejut mendapati kalau Barem terus ada di tiap lokasi pembunuhan. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 18.